Hai guys, balik lagi sama Cece and Kevin di Tera Bejo. Kali ini aku take-nya di rumah aku nih. Aku mau kasih lihat kalian tera yang kita punya di rumah yang persis di seberang tangga ya. Jadi aku bisa monitor anak-anak kecil ini. Nah, di sini aku punya 4 lantai tera ya. Lantai pertama itu buat bede aku yang lagi hilang nggak tahu kemana ya karena dia lebih suka di luar kandang. Terus 1, 2, 3 ini tortoise. Nah, kita start from lantai paling atas dulu. Ini buat forest tortoise aku. Di sini aku punya RF Redfoot sama CH. Sorry, ini CH. Nah, ini Redfootnya. Nah, yang video kemarin itu karena aku upload ya video comeback kita, mereka tuh pada oke, itu ini di sini ada beda aku di dalam sini. Biarkan saja. Oke, karena kemarin aku upload video pertama kita yang comeback kita, RF aku udah laku 5 biji ya. Jadi ini sisa segini dari diborong dari 10 jadi sisa segini RFCH-nya. Nah, aku pengen ngajarin kalian sih hari ini gimana cara setup tera untuk forest tortoise dengan baik dan benar. Pertama, pastikan kandangnya ukurannya besar, lebih besar dibandingkan badan mereka ya. Jadi emang ini aku campur. Mereka di sini ada berlima, ya betul. Nah, kalau untuk forest itu kita butuh lampu, tapi lampunya bukan UVA melainkan UVB. Di sini aku ada sediain UVB 1 ya. Ini kan sebenarnya dia ada 2 switch ya. Cuman aku pasang 1 aja karena setengah bagian kandangnya ini adalah yang hangat, tapi setengah sini tuh yang lebih humid dan lebih dingin. Jadi nanti RF dan CH ini bisa nyesuaiin badannya. Kalau misalnya mereka ngerasa udah terlalu hangat atau terlalu panas, mereka akan beralih ke tempat yang lebih dingin. Nah, selain itu kita juga harus tetap spray kandangnya ya. Spray kandangnya supaya tetap humid gitu. Nah, ini aku alasnya pakai Koko Khas yang size-nya kecil-kecil ya kayak gini sesuai sama ukuran badannya. Dan ini aku setnya lumayan dalam. Ini ada campur forest bark juga ya, ini ya, gitu. Jadi ini menyesuaikan habitat aslinya di situ. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ini basah dan ini cukup dalam aku taruhnya. Kenapa cukup dalam? Karena perlu diketahui kalau forest tortoise ini habitnya adalah menggali ya. Jadi kita harus sediain alas yang lumayan tebal supaya mereka bisa gali-gali. Selain alas yang lumayan tebal, kita harus sediain 1 water dish. Nah, ini water dish-nya aku udah ganti, dia lebih gede. Jadi ini sebenarnya water dish sekaligus kolam. Dia mau berenang-berenang kah, mau rendam teman-teman kah, atau dia mau minum kayak gitu ya, bebas sesuai dengan kebutuhan dia aja. Nah, terus di sini kita ada lagi sediain makanan. Ini kita pakai tortoise nih ya, kalian bisa lihat tuh. Ini kita sebelum kasih ke mereka jangan kasihnya kering-kering ya. Kita rendam air sedikit supaya nggak terlalu keras buat mereka. Dan ini kita ada sediain buah juga. Nah, buah ini kali ini pisang. Cuman kita kadang mix ya, ada papaya, ada mangga favorit mereka ya. Mereka lebih suka buah-buahan yang mahal ya dan banyak airnya. Atau timun Jepang ya. Kalau timun lokal itu aku pernah kasih ke mereka nggak terlalu suka. Makan. Cuman kalau timun Jepang tuh habis. Nah, selain water dish, kita juga harus taruh hiding cave kayak gini. Kalau ini kan emang ini kan beli ya, tapi kalau kayak gini ini tau gak sih tong sampah kayak dibagi 2. Ini si Kevin yang bagi 2 ya. Jadi di lain fungsikan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu yang proper banget ya, nggak perlu mewah, yang penting mereka nyaman dengan cara lihat mereka aja tuh aktif jalan sana sini, gali-gali, pindah tempat setiap hari. Itu artinya mereka udah sehat dan mereka tuh nyaman. Percuma mewah-mewah tapi kandangnya kecil ya. Yang pastinya kita harus siapin kandang yang cukup besar ya. Ini aku custom sih teranya, pakai kaca kayak gini, tinggal di slide aja. Terus mereka juga teranya ada ini ventilasi ya supaya nggak pengap di dalam. Nah, kalau untuk forest tortoise sih gitu aja. Ini kita ada siapin 1 tulang sotong ya buat mereka gigit-gigit, karena seumuran seperti ini yang ukurannya masih 7 cm, 8 cm itu masih gatel-gatel banget. Jadi ini tulang sotongnya digigit-gigit, digrogotin sama mereka nih. Mungkin 1 kayak gini bisa sebulan habis lah buat digigit iseng sama dia kayak gitu. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Sebenarnya ini juga ada RF aku di sini.
tapi yang lebih besar gitu ya. Nah, ini dia keju dan jagung yang udah aku pelihara dari tahun lalu ya. Sudah sebesar ini, dan kalau misalnya ukuran sebesar ini udah better jangan dicampur sama yang kecil-kecil tadi ya. Takutnya ketiban. Ini aja mereka udah berat banget nih. Satu kayak setengah kilo dah tuh. Nih udah gede banget. Nah ini dari dulu aku pelihara nih yang ini. Ini tuh sebenarnya sama aja. Ada water disknya, lampu UVB-nya di satu sisi, yang satu sisi nggak ada lampu, yang di sini lebih humid dibasahin pakai air. Tapi hiding cave-nya lagi kita copot karena mereka lagi rusuh banget ya. Segede yang gini mereka gabung tuh ada sekitar 7 biji nih yang gede-gede kayak gini ya. Mereka tuh rusuh banget, jadi jadi saling dorong satu sama lain. Kita lagi copot. Ini kan yang Ini kan Barbados. CH. Nah ini ini Redwood Barbados. Jadi Nah. ini lebih galak lagi karena dia Ya. ini WC. Nah ini Redwood Barbados ya, beda dengan Redwood yang di atas ya. Kalian bisa lihat dari badannya mungkin mirip Redwood juga, tapi dari kepalanya sedikit berbeda. Nih kalau kalian bandingin sama Chariot aku ya, sebenarnya ukuran badannya sama, bahkan lebih gede sih keju ini. Cuman kepalanya jauh lebih beda. Terus max size-nya ini bisa 40 cm. Dan dia karakternya suka nyeruduk. Ya, dia suka nyeruduk. Dan dia bedanya sama RF biasa itu lebih ke ini sih, untuk badannya dia kayak nyapu gitu, kayak pakai rok. Ini lebih turun ya, lebih turun, ya. gepeng terus manjang. Ya. RF biasa kan gedong bulat juga. Kalau misalnya RF biasa atau CH itu dia lebih ya bulat-bulat aja nih kayak gini kan si gendut nih. Cuman kalau ini tuh dia lebih, emang dari body kelihatannya lebih strong, lebih gagah juga. Nah ini kepalanya juga lebih besar ya. Nah kalau untuk Barbados ini kita punya ada 5 ya. Sebenarnya ada 12, cuma udah laku sih. Iya. Sisa berapa ini? Sisa 5 ini. Ini kalau dibuka itu ya yang yang aku suka dari kura-kura ini, dia tuh tahu kalau misalnya kita ownernya tuh datang ke mereka, kita buka kaca pasti nih dia langsung nyamperin nih kayak gini gitu. Dan mereka tuh bisa diajak main tuh. Nah ini tuh kita punya lumayan banyak nih yang gede-gede ya, dan ini emang berat banget tuh. Mereka tuh ya, mereka tuh suka seruduk sana sini. Nah untuk forest tortoise ini diet yang perlu diperhatikan adalah 40% buah dan 20% protein ya. Jadi kalau misalnya tortoise itu nggak sepenuhnya semuanya tuh makannya buah dan sayur. Tapi kalau misalnya forest tortoise ini kayak Redwood dan CH ini, mereka butuh protein. Makanya tadi yang kecil-kecil aku ada kombinasiin buah dan juga tortoise ya, pelet racikan kita. Nah kalian bisa lihat itu mereka seberapa rusuhnya. Kebetulan dia lagi manjat-manjatin temennya ya. Jadi aku nggak tahu ya kenapa aku sediain kandang seluas ini, tapi ujung-ujungnya mereka ngumpul di satu sisi gitu. Tuh. Nah diinjek-injek dah tuh. Ya nyangkut palanya. Ini juga rusuh nih. Ini CH tapi rusuh juga. Makanya kayak gitu deh. Mereka saling merusuh satu sama lain ya. Dan kalau ngajak berantem. Iya, suka ngajak berantem. Mereka ini ya. Naturnya ya. Saya meskipun karantina berapa lama pun, 2 bulan karantina pun mereka tetap maunya berantem. Karena mereka udah sempat tinggal di alam liar situ. Ramai banget, lebih ngeri lagi. Kaca takut, ini aja kaca cemong-cemong. Iya nih, ini dimanjat-manjatin sama dia. Mungkin kalau udah segede meme ya udah hancur ya kacanya ya. Tuh, ini nih kepoan banget. Kalian bisa lihat ya kalau mereka tidur itu, mereka menggali. Jadi emang spot safe-nya mereka ya, caranya dengan menggali gitu. Nah, seputar forest tortoise seperti itu. Forest tortoise ini aku banyak banget ya, RF dan CH masih ada sisa, jadi kalau masih open adopt juga, kalau kalian mau langsung komen aja, nanti kita kontak ya. Terus aku mau lanjut ke lantai ketiga nih, ini tempatnya desert tortoise yaitu sulcata. Nah kalian bisa lihat nih ada satu yang udah main-main keluar ya. Kalian bisa lihat ini dari segi tera aja udah beda banget, dan suhunya itu udah panas banget ya. Ini iya langsung ringatan karena di sini ini aku nggak pakai UVB, aku pakai UVA ya. UVA tetap di satu sisi, di satu sisinya lagi nggak ada ya. Jadi emang sekecil apapun kura-kuranya, aku pasti selalu siapin tempat yang besar. Apalagi kayak mereka ini, kita kasih 2 option lah ke mereka. Kalau ada lampu panasnya, ada bagian yang tidak panas. Jadi balik lagi menyesuaikan ke kondisi tubuh mereka. Kalau misalnya mereka udah ngerasa sangat panas, mereka akan langsung ke tempat yang lebih dingin gitu. Nah dan di sini yang berbeda dengan
Forest tortoise selain dari lampunya ya, adalah di sini nggak ada water disk gitu. Karena kan mereka sulcata ini kayak desert tortoise harus posisinya kondisi tubuhnya tuh panas. Dan kalian bisa lihat di sini, ini kita di bawah si koko khasnya ini ada keramik. Ini keramik lantai sisa kita ya. Kenapa ditaruh keramik? Ini supaya menjaga panas dari teranya gitu. Karena kalau misalnya koko khas dipanasin itu nggak ada panasnya, dia nggak nyerap panas. Iya, dia nggak nyerap panas. Jadi kalau di sini ini dia nyerap panas. Jadi walaupun lampunya dimatiin sebentar, mungkin sejaman masih akan tetap hangat kalau kondisi teranya dalam keadaan tutup. Kepo banget. Ya, ini tuh kata aku yang masih ukurannya tuh 6 cm ya. Udah 78 Oh, udah 78 cm. udah nampak gede. Oh ya, mundur-mundur tuh. Nah, di sini kita ukuran kecil kayak gini kita masih sediain hiding cave. Tapi kalau udah gede sebenarnya nggak rekomen. Ya, kenapa? Karena sulcata itu karakternya rusuh ya. Rusuh, manjat. Jadi kalau misalnya kalian sediain hiding cave, itu takutnya dia manjat terus jatuh kebalik kita nggak sadar ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ini nih tuh, aku punya 4. Nih, nah ini tempat yang lebih dinginnya. Nah, untuk tempat lebih dingin, aku nggak semprot air ya. Jadi karena mereka harus kondisi teranya, humidity-nya sangat dikit ya, sangat rendah. Tuh, ya kebetulan lagi tidur nih pada gitu. Iya. Ya maaf balik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya yang membedakan itu ya dari segi tera dan dari segi diet juga beda. Jadi kalau misalnya sulcata ini dietnya harus fiber. Sayur-sayuran gitu. Bahkan sayur-sayurannya beberapa ada yang nggak boleh ya, tinggi kalsium nggak boleh ya. Takutnya kalau misalnya tinggi kalsium tuh mereka malah jadi bladder stone atau gagal ginjal ya istilahnya ya. Iya. Nah, Jadi butuh panas banget buat proses makanan untuk dia. iya betul gitu. Jadi kalau makanan yang sesuai ya makin lama prosesnya. Kalau misalnya kelebihan kalsium juga kurang baik ya untuk mereka kayak gitu. Nah kalau misalnya sayur-sayuran juga sebenarnya mereka lebih makannya tuh lebih ke rumputan ya, hay yang kering. Aku mau kasih tahu durasi lamanya nyala lampu ya. Jadi kalau misalnya untuk forest tortoise UVB-nya itu kita nyalanya cukup pagi sampai siang aja. Mungkin jam 7 sampai ya jam 11 lah. Jam siang kalau misalnya aku udah mau makan siang biasa aku matiin. Sampai malam, pagi lagi baru nyalain. Tapi bedanya sama si sulcata ini, dia ini kan harus panas banget ya. Jadi aku nyalanya 12 jam kayak daylight ya. Meme nanti dulu ya. Kan matahari pagi jam 6 sampai jam 6 pagi, maghrib aku matiin, jam 6 pagi nyalain lagi kayak gitu. Karena kan dia harus nyerap panas dulu lah selama 12 jam. Gak boleh sampai dia pilek gitu. Nah, aku mau cerita soal si Meme ini, salah satu forest tortoise aku yang sudah sangat besar ini. Dia tuh udah tahu ya hiding spot dia tuh di mana. Udah pasti di sela-sela box ini, kalau enggak di situ tuh di ujung. Nah, dia tuh tahu rumah gitu. Kalau udah syukuran Meme ini, kita memang udah free roaming karena dari dia sendiri kan sudah lebih kuat ya dibandingkan yang kecil-kecil tadi. Tiap pagi kita jemur, bawa keluar untuk pup, pi, makan. Siangnya nggak perlu kasih lampu, yang penting dia lembab aja dan paginya dijemur kayak gitu. Nah ini dia biasa ngumpetnya di sini. Oke, dia lagi bosen kayaknya, lagi mau pindah. Ya, nah aku punya kandang sih sebenarnya buat Meme. Kalian pasti mikir kan, waduh kalau bisa segede Meme, kandangnya segede apa gitu nih. Aku kasih lihat. Kandangnya sebenarnya simpel aja. Ini kita bikin ya, kita custom ya. Ini tuh kayak pakai palet-palet kayak gitu. Ini ukurannya lumayan besar sih ya. Ini ada 120 cm, lebarnya seubin 60 cm. Jadi di sini kita ada satu yang terbuka ya kalau dia mau main-main segala macam. Kalau di dalam sini kita ya buat tidur, karena kan kalau misalnya si Meme ini tidur biasa dia carinya tempat yang gelap dan di ujung, supaya kalau di naturnya di hutan kan dia memang melindungi diri ya dari predator. Satu lagi. Ini kan lebih ke kebiasaannya. Dia nggak pernah pup di sini. Dia udah tahu nih dia kita tiap pagi. Kalau dia 9 pagi lagi gua keluar, dia bodo amat, dia bakal pup. Iya gitu. Kalau pagi kita udah bawa dia keluar, dia langsung pup. Iya benar. Jadi kan kalau bedanya sama mamalia, kalau mamalia itu kan dia ngelihat ownernya, dia tahu segala macam. Kalau misalnya reptil itu dia tahu owner dari kebiasaannya
gitu. Jadi kalau tiap pagi jemur nih, dia udah tahu nih, oh ya gak boleh pup sama pi di dalam rumah gitu. Setiap jam 10 pagi, jam 9 pagi kita jemur, dia bakal pup sama pi di luar. Tapi kalau misalnya emang kita telat ya gitu, dia langsung ngompol di mana-mana. Makanya aku sediain Pampers. Ya, Mami Poko ya, mahal banget Mei, merek Pampersnya ya Mei. Kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya kita jemur di luar, si Mei ini tuh kalau udah bosen, udah capek di luar, dia bisa naik tangga sendiri, dia masuk. Nah, kalian yang pengen custom kandang, kita open order ya, dan kita pasti harganya terjangkau banget ya. Ini kayak gini, segini-gini, nggak sampai 600.000. Jadi percayalah ke kita ya. Yang bikin Kevin sendiri ya nih. Iya, ini walaupun pakai palet kayu, ini tetap di amplas ya. Udah, ya biar cakep gitu ya. Dan Dan kalian kalau masih penasaran sama kura-kura lainnya, terus aku bakal edukasi beberapa tentang kura-kura lainnya juga. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa like juga dan komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau adopt kura-kura kita atau kalian mau pesen kandang juga, apa aja kita ada ya. Oke? See you in the next video. Bye bye.